Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Triulianti dari kelas 12 Bisnis Daring dan Pemasaran 2. Saya akan mempresentasikan proposal usaha dimsum tetel yang saya punya. Yang pertama yaitu pendahuluan latar belakang. Apa latar belakang dari dimsum tetel? Dimsum adalah istilah dari bahasa konsonan yang artinya makanan kecil. Dimsum biasanya dimakan pada saat sarapan. Dimsum lebih populer dibandingkan dengan nama Tianxin. Dimsum memiliki berbagai macam penganan atau kue kecil-kecil yang biasanya dimakan bersama teh. Selain menjual produk dimsum, kami juga menawarkan brownies lezat yang rasanya enak dan lembut. Brownies ini mempunyai daya tarik dikarenakan penampilannya yang menarik dan harganya yang ekonomis. Selanjutnya yaitu ada visi dan misi. Visinya yaitu memproduksi makanan sehat, terjangkau, dan mempunyai nilai gizi yang tinggi. Misinya yang pertama menciptakan rasa yang terjangkau dan berkualitas. Yang kedua terbuat dari bahan-bahan alami dan daging ayam pilihan. Yang ketiga memprioritaskan kepuasan pelanggan dan dengan cara pelayanan prima. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Tujuannya yang pertama memperkenalkan makanan yang banyak belum diketahui oleh masyarakat, dan yang kedua memperoleh keuntungan dari hasil yang dijual. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Biodata perusahaan. Nama perusahaannya yaitu Dimsum Tetel, jenis produknya yaitu produk makanan, produknya yaitu dimsum, alamat perusahaannya yaitu Jalan Suartita nomor 16B, RT 5 RW 11 Kebun Bawang, Jakarta Utara. Biodata pemilik, nama pemiliknya yaitu saya, Andini Triulianti, jabatannya yaitu pemilik usaha, tempat tanggal lahirnya yaitu Jakarta 10 Juli 2002, alamat rumahnya yaitu Jalan Suartita nomor 16B, RT 5 RW 11, Jakarta Utara. Jenis produknya yaitu produk yang kami tawarkan adalah produk makanan, dimsum yang terbuat dari bahan dasar daging ayam yang dipadukan dengan tepung tapioka, lalu dibungkus dengan kulit pangsit dan disajikan dengan cara dikukus. Selanjutnya aspek pemasaran. Yang pertama segmentasi pasar. Secara geografis mencakup daerah Kebun Bawang, Jakarta Utara dan sekitarnya. Secara demografis digemari oleh seluruh masyarakat mulai dari anak-anak dan orang dewasa. Yang terakhir secara psikografis. Dimsum tetel tidak membedakan atau memilih antara kelas sosial, gaya hidup, dan karakteristik calon pelanggan. Yang kedua yaitu target pasar. Target pasar dimsum tetel yaitu dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selanjutnya yaitu analisis SWOT, strength atau kekuatan, rasa yang terpercaya dan berkualitas. Yang kedua, daging ayam pilihan dan kaya protein. Yang ketiga, pembuatan dengan cara higienis. Weakness atau kelemahan. Produk yang mudah ditiru, produk yang tidak tahan lama, dan bahan baku yang tidak stabil harganya. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Yang pertama, budaya masyarakat yang konsumtif. Yang kedua, bahan baku yang mudah diperoleh. Threats atau ancaman. Banyaknya pesaing yang menjual produk serupa. Dan yang terakhir, meningkatnya harga bahan baku. Kesimpulannya yaitu dimsum diciptakan dalam bidang makanan. Usaha ini untuk mencari peluang bisnis baik dari konsumen dan masyarakat. Diharapkan dimsum dapat digemari dan disenangi oleh seluruh masyarakat, baik dari anak-anak maupun orang dewasa. Tujuan dari adanya produk dimsum ini selain pembuatan yang higienis dan kandungan protein yang tinggi serta rendah lemak, juga bisa mempertahankan cita rasa lidah orang Asia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membuat yang rasa ayam. Yang
Yang pertama, masukkan tepung tapioka. Selanjutnya, masukkan irisan labu siam. Kita bagi dua dengan udang. Selanjutnya masukkan ayam. Ayamnya dimasukin separuh-separuh dulu. Selanjutnya masukin 1 saus tiram. Selanjutnya masukin 1 bungkus lada bubuk. Masukin haluskan bawang putih. Selanjutnya masukin 1 bungkus penyedap rasa atau Royco. Untuk penyedap rasanya bebas, boleh Masako, Royco, atau yang lain. Masukin 2 butir telur. Dan yang terakhir dimasukkan sedikit garam. Untuk garamnya ini selera. Lalu di situ diaduk sampai merata. Nah, setelah sudah diaduk, hasilnya akan seperti ini. Cetakannya jangan lupa diberi minyak agar tidak menempel. Untuk kita kukus supaya dia berbentuk cantik kan ke dalam cetakan. Setelah itu diberikan topping atasnya yaitu parutan wortel. Dimsumnya bentuknya seperti ini, lalu nanti akan kita kukus. Lalu dilanjutkan secara berulang. Sekarang kita angkat. Lalu nanti kita akan taruh di mika untuk diberikan kepada konsumen. Setelah dimsum yang sudah matang, didiamkan hingga dingin. Lalu dimasukin ke dalam mika. Ini dijual 1 bijinya seharga 2.500. Jadi jika konsumen membeli, jadi kita menggunakan mika dan sausnya. 2.000 ya. Iya, terima kasih. 30.000 ya. Iya, ini uangnya. Uangnya diterima 50.000 ya, pengembalian 20.000 ya. Makasih Ica. Sama. Selanjutnya saya akan mempresentasikan laporan hasil usaha saya yaitu dimsum tetel. Stok produknya yaitu 36 dimsum, produk yang terjual yaitu 36 dimsum, dan tidak ada produk yang tersisa. Selanjutnya saya akan melaporkan laporan laba rugi dari dimsum tetel. Penjualan bersihnya yaitu Rp90.000 dan harga pokok penjualannya atau HPP-nya yaitu Rp84.000. Saya mendapatkan laba kotor sebesar Rp6.000. Beban operasional yaitu ada beban penjualan sebesar Rp27.000 dan saya tidak ada beban administrasi. Laba bersih yaitu sebesar Rp33.000. Saya tidak mendapatkan beban non operasional atau beban bunga.
Laba bersih sebelum pajak saya yaitu sebesar Rp33.000. Pajak penghasilan setelah dikali 10% yaitu sebesar Rp3.300. Laba bersih setelah pajak yaitu sebesar Rp29.700. Jadi dapat disimpulkan bahwa saya mendapatkan laba bersih setelah pajak sebesar Rp29.700. Jadi bisa dipastikan saya mendapatkan keuntungan yang lumayan besar. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.